Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, di mana saya ingin membuat video ini untuk membahas praktikum kedua ilmu penyakit tumbuhan, di mana praktikum ini akan membahas tentang penyakit infektif yang disebabkan oleh tumbuhan tingkat tinggi, bakteri, virus, nematoda, dan juga jamur. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Alexandra Vanessa Putri Boni dengan NIM 2004060031. Saya dari kelas Agroteknologi 1 dari Universitas Nusa Cendana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu penyakit infektif yang disebabkan oleh tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi di sini saya menggunakan tali putri atau kuskuta. Di sini teman-teman bisa lihat, ini merupakan gambar dari tali putri atau kuskuta. Kuskuta atau tali putri adalah salah satu marga dari tumbuhan berbunga. Genus dari golongan ini merupakan parasit yang hidup pada tumbuhan inang. Sehingga tali putri ini dikenal dengan simbiosis parasitisme, di mana hanya menguntungkan satu pihak saja, di mana pihak yang lainnya dirugikan, seperti tali putri dan inang yang ditumpanginya. Tali putri dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman inang dan hasil panen jika tanaman inang terserang oleh tali putri. Tali putri ini menyerang tanaman inang dengan cara melilit tanaman inang dengan kuat agar perkembangan dan pertumbuhan tanaman inang akan menjadi terhambat karena lilitannya tadi. Gejala pada tanaman yang ditumpangi tali putri. Namun, sebelum kita masuk ke gejala yang ditimbulkan akibat dari tali putri, kita harus mengetahui ciri-ciri dari tali putri. Bila mana ada teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana bentuk tali putri, bagaimana rupa tali putri, bagaimana tali putri itu, jika teman-teman ada yang tidak mengetahuinya. Tali putri ini kita dapat lihat dengan helai-helai berwarna orange atau kuning yang tumbuh dan merambat di sekitar batang atau organ tumbuh pada tumbuhan lain, misalnya pada daun. Pertumbuhannya dapat menyerang tanaman yang dekat dan semakin lama akan menyebar. Misalnya pertama, tali putri ini hanya berada pada beluntas. Namun ada tumbuhan lain di samping beluntas yang berada dekat dengan beluntas tadi, maka tali putri yang dari beluntas ini akan bertumbuh dengan merambat ke tanaman yang ada di dekatnya. Tanaman tali putri juga menghasilkan kumpulan bunga yang berwarna putih, orange, dan pink, di mana dari bunga ini akan dihasil biji tanaman putri tersebut. Biji ini akan menjadi benih atau anakan lagi dari tali putri ini. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari tali putri, kita akan masuk ke gejala yang ditimbulkan dari tanaman inang jika terserang oleh tali putri. Tanaman inang yang terinfeksi akan menjadi lemah oleh parasit dan membuat hasil panen menjadi buruk. Tali putri ini menyerang dengan cara melilit dengan kuat. Oleh sebab itu, tanaman inang ini akan menjadi lemah karena pertumbuhan dan perkembangannya ini dihambat karena lilitan yang kuat oleh tali putri tadi. Tali putri juga mampu menghisap sari makanan dan nutrisi pada tanaman inang. Jika penghisapan nutrisi dan sari makanan ini dilakukan terus-menerus oleh tali putri, maka tanaman inang akan layu, semakin lama semakin layu, semakin dihisap semakin layu, dan lama-lama tanaman inang ini akan mati. Dan ini merupakan gambar dari tali putri yang berada pada tanaman inang. Tali-tali kuning ini yang merupakan tali putri, dan yang hijau-hijau di dalam ini merupakan tanaman inang. Selanjutnya kita masuk ke penyakit infektif yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit infektif di sini yang saya pilih yang disebabkan oleh bakteri
adalah penyakit hawar daun bakteri atau HBD. Penyakit hawar daun bakteri atau HBD merupakan salah satu penyakit pada tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae PV, oryzae dalam kurung XOO. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Tanaman padi diserang oleh bakteri ini melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata atau rusaknya klorofil daun. Jika kita lihat saja, jika klorofil daun ini sudah rusak atau mengalami kerusakan, otomatis fotosintesis pada tanaman ini juga akan menjadi terhambat karena klorofilnya sudah rusak. Dan ini merupakan gambar tanaman padi yang terserang oleh penyakit hawar daun bakteri. Ini merupakan gambar tanaman yang terkena penyakit hawar daun bakteri. Gejala yang ditimbulkan jika tanaman padi terserang oleh penyakit hawar daun bakteri. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, pada awal tanam, baru mau tumbuh, baru mau muncul tunas, maka tanaman ini akan menjadi layu dan akan mati. Gejala ini disebut kresek, di mana gejala kresek ini sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Pada tanaman dewasa, gejala yang akan ditimbulkan adalah berupa gejala hawa atau blight. Baik gejala kresek maupun hawar, gejala dimulai dari tepi daun, pinggir daun dulu baru merambat ke seluruh daun. Gejala dimulai dari tepi daun, terus daun akan berubah warna menjadi keabu-abuan dan lama kelamaan daun akan menjadi kering dan berwarna coklat. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Bila serangan terjadi saat tanaman ini sedang berbunga, maka proses pengisian gabah akan menjadi tidak sempurna. Proses pengisian gabah tidak sempurna ini, maka gabah ini tidak akan terisi penuh oleh bulir beras. Dan bahkan gabah ini akan kosong atau hampa. Pada kondisi ini, maka kita akan mengalami kehilangan hasil mencapai 50-70%. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit hawar daun bakteri atau kresek adalah faktor lingkungan, yaitu kelembapan. Kelembapan yang tinggi sangat memacu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit hawar daun bakteri sering timbul terutama pada musim penghujan. Pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi juga dapat mempercepat perkembangan penyakit hawar daun bakteri jika tidak diimbangi dengan pupuk kalium yang menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Oleh karena itu, untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri disarankan untuk tidak memupuk tanaman dengan nitrogen secara berlebih. Namun, perlu diimbangi dengan gunakan pupuk kalium dan tidak menggenangi tanaman secara terus-menerus. Sebaiknya pengairan dilakukan secara berselang atau intermiten. Yang ketiga adalah penyakit infektif yang disebabkan oleh virus. Penyakit infektif yang disebabkan oleh virus, di sini saya memilih penyakit tunggro. Penyakit tunggro merupakan penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh dua jenis virus, yaitu virus yang berbentuk batang atau virus batang tunggro padi atau rice tunggro bacilliform virus atau IRDBV, dan virus berbentuk bulat atau virus bulat tunggro padi yaitu rice tunggro spherical virus atau RTSV. Virus tunggro berasal dari famili Caulimoriferaceae yang menyerang tanaman padi. Dari gambar ini merupakan gambar gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tunggro. Kalau kita lihat sekilas dari gambar ini, maka gejala pertama yang kita lihat adalah
berubahnya warna dari daun muda menjadi kekuningan. Dan itu merupakan gejala utama penyakit tungro, yaitu pada perubahan daun muda berubah menjadi warna kuning orange dimulai dari ujung daun, dan daun muda ini akan terlihat menggulung. Jika tanaman padi ini mulai terserang oleh penyakit tungro, maka anakan dari tanaman padi ini juga akan berkurang dan tanaman akan menjadi kerdil, juga pertumbuhan akan menjadi terhambat. Gejala jika tanaman padi terserang oleh penyakit tungro akan terlihat mulai dari 6-15 hari tanaman itu terinfeksi. Jika tanaman ini dalam 2 bulan sudah terhindar atau tidak terinfeksi oleh penyakit tungro, maka tanaman ini tidak akan kehilangan hasil yang begitu berarti atau yang begitu besar. Tanaman padi muda ini akan lebih rentan terserang oleh penyakit tungro daripada tanaman yang sudah tua, karena tanaman yang sudah tua itu pertahanan dirinya itu sudah matang, sudah kokoh daripada tanaman muda yang baru saja mulai tumbuh, mulai melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tungro. Faktor yang dapat memicu perkembangan penyakit tungro adalah komposisi varietas tanaman, di mana apabila suatu area lahan pertanian terdapat varietas yang rentan terhadap serangan penyakit, maka laju serangan penyakit tungro dapat segera meningkat dan menyebar dengan cepat. Yang ketiga adalah nematoda. Penyakit dari nematoda yaitu penyakit nematoda bengkak akar atau NBA yang disebabkan oleh Meloidogine spp. Tanaman inang yang sering terserang adalah kentang, tomat, terung, wortel, dan juga di sini ada kacang dan juga umbi-umbian. NBA dikenal sebagai parasit akar berbagai jenis tumbuhan, terutama di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia, karena Indonesia masuk ke dalam negara bersubtropis. Gejala yang dapat ditimbulkan adalah, tapi sebelum kita masuk ke gejalanya, di sini gambar tanaman-tanaman yang mulai terserang oleh nematoda. Gejala yang pertama yaitu perakaran, terdapat benjolan seperti jerawat. Jika serangan ini berat atau serangan ini cukup hebat, maka benjolannya itu akan tidak teratur. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar C, di mana pada perakarannya itu mulai muncul benjolan-benjolan yang tidak teratur pada umbian itu. Gejala selanjutnya yaitu tumbuhan yang terserang biasa menunjukkan gejala yang tidak normal seperti kerdil, cenderung layu, dan juga akan mengakibatkan daun-daun itu menjadi gugur. Layu ini terjadi pada hari yang begitu panas, sedangkan akarnya akan mengalami pembengkakan. Bila tanaman-tanaman ini terserang oleh nematoda dan serangannya cukup hebat, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Nematoda ini tidak hanya memperlemah tanaman, tetapi juga akan mengurangi hasil dari tanaman yang kita tanam. Gejala lainnya yaitu daun akan mengalami klorosis atau daun akan mengalami penguningan, dan akar akan menjadi lebih sedikit dari biasanya. Yang keempat adalah jamur. Salah satu contoh penyakit jamur yang saya ambil yaitu penyakit layu verticillium yang disebabkan oleh jamur yang berasal dari tanah dan dapat mempengaruhi tanaman hias serta cabai. Jamur ini dapat tertidur di dalam tanah selama bertahun-tahun sebelum menembus akar tanaman dan akhirnya menyebar ke sistem penghantar air tanaman yaitu akar. Gejala yang ditimbulkan sangat bervariasi antara tanaman yang berbeda. Jika tanaman itu berbeda, maka gejala yang ditimbulkan juga berbeda. Gejala yang biasanya terjadi yaitu penguningan intervena yang muncul pertama kali pada tepi daun yang lebih tua. Seiring perluasan penguningan pada sisi jaringan daun, maka akan nampaklah daun tersebut akan mengalami layu. Seringkali hal tersebut terjadi pada satu sisi. Sifat khusus ini disebut dengan klorosis sektoral atau layu pada satu sisi. Gejala ini juga diperkuat dengan cuaca yang hangat dan cerah.
Gejala pada batang akan muncul, yaitu dengan munculnya warna kehitaman yang berkembang dan meluas sampai pada pangkal atas batang yang menyebabkan batang juga kemudian akan menjadi layu. Pada tanaman yang memiliki pohon-pohon besar akan memiliki gejala yaitu pertumbuhan yang buruk, penuaan dini pada daun, pohon menjadi kerdil, dan kematian seluruh cabang yang merupakan gejala utama pada tanaman yang memiliki pohon. Gejala tambahan lainnya yaitu muncul warna pada jaringan atau pada batang yang berbentuk seperti lingkaran. Itu merupakan gejala tambahan jika gejala utama itu belum terjadi. Kan tadi gejala pada batang yaitu muncul warna kehitaman. Nah, di sini sebagai contoh yaitu ini batang ini mulai mengalami kehitaman dari bawah sampai pangkal atas batang, di mana batang ini terlihat mulai layu. Kan tadi sudah dibacakan bahwa gejala ini, gejala pada tanaman yang mengalami layu fertilisasi, diperkuat dengan cuaca yang hangat dan cerah. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit pada tumbuhan ini, yaitu cuaca yang hangat dan cerah. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit infektif yang disebabkan oleh tumbuhan tingkat tinggi, bakteri, virus, nematoda, dan jamur, dan beserta gejala dan faktor perkembangan penyakitnya. Kiranya apa yang sudah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.